itu sendiri. Nah, berbicara masalah makna, menurut ahli semantik modern yaitu Ichihiro Hijima, bila kita ingin melihat sebuah makna dengan sudut pandang secara objektif ataupun secara fisik ya, banyak hal yang berbeda dan tidak sesuai. Dalam melihat sebuah makna ini lebih baik kita melihat dengan sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kata atau kalimat merupakan sesuatu yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari setiap individu tentu akan lahir makna-makna yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Hal yang selaras juga pernah diungkapkan salah seorang senior saya yaitu Kang Bayu Baruna dalam buku Gantung Sepatu. Beliau menuturkan tak ada persepsi yang seragam atas istilah tersebut. Bisa saja mengacu pada pelestari lingkungan, atlet, peneliti, petualang, atau sekedar perambah hutan. Nah, bagaimana sih pecinta alam hadir sebagai organisasi itu sendiri? Mungkin hanya ada di Indonesia organisasi pecinta alam ini. Kegiatannya itu ngapain sih? Nah, organisasi pecinta alam yang ada saat ini merupakan sebuah organisasi yang bisa dibilang unik karena organisasi ini mengkombinasikan kegiatan luar ruangan atau outdoor activity yang dimensi petualangannya itu sekaligus melekat dimensi lingkungan hidup, konservasi, bahkan dari segi kemanusiaannya pun ada. Unik sih organisasi pencinta alam ini mungkin hanya ada di Indonesia yang bisa mengerjakan segala sesuatu hal. Lalu kita lanjut ke sejarah pecinta alam. Kapan sih kata-kata pecinta alam itu menyeruak ke permukaan? Nah, istilah pecinta alam ini pertama kali dikenalkan oleh Ari Wibowo pada tahun 1953. Nah, Kang Ari ini merupakan alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang sekarang berubah menjadi Institut Pertanian Bogor. Tapi perkumpulan pecinta alam ini tuh enggak bisa bertahan lama, mungkin sekitar 6 tahun atau 5 tahun lah. Nah, baru pada awal tahun 60-an kegiatan yang orientasinya pada pelestarian alam ini itu hadir dan mendapat pengaruh besar dari kegiatan kepanduan atau yang sekarang kita kenal dengan istilah pramuka. Masuk ke bagian sejarah, kapan sih organisasi pecinta alam ini hadir ada di Indonesia? Nah, di tahun 60-an itu ada 2 organisasi besar yang sama-sama hadir, yaitu di Bandung organisasi yang pertama berdiri itu ada Wanadri, dan di Jakarta itu ada Mapala UI. Waktu berdirinya kedua organisasi ini tuh relatif sama lah, bisa dibilang sama, tapi tujuan yang atau landasan yang melatar belakangi pendirian kedua organisasi ini sangat beda sekali gitu. Wanadri lahir dari para pemuda yang tadi disebutkan memiliki latar belakang kepanduan atau pramuka,
jiwa-jiwa semangat berpetualang di alam bebasnya itu ya bisa dibilang militan. Bisa dibilang militan. Nah, untuk Mapala UI sendiri seperti kita ketahui, Mapala UI ini lahir atas gerakan para aktivis mahasiswa pada saat itu yang tidak ingin terlibat apa ya, urusan-urusan politik atau ingin merasakan kebebasan sipil terhadap doktrin militerisme. Nah, sampai saat ini kedua organisasi ini masih bisa berdiri, bisa kita anggap sebagai leader lah dalam dunia kepecinta alaman di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya di tahun 70-an lahir organisasi-organisasi pecinta alam yang seperti bisa kita lihat pada slide ini. Ada Mapagama di UGM, terus ada tadi yang disebutkan Kang Fahri Tawalata di IPB, Wanala Uner, Mahitala Unpar, terus Impala Universitas Brawijaya, Wapela Undip, dan Mapala UNS, dan lain-lain. Nah, barulah pada tahun 80-an Palawa Unpad hadir. Nah, atas dasar apa sih Palawa itu hadir? Nah, Palawa didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang punya ketertarikan pada bidang kegiatan luar ruang. Pada saat itu kegiatan yang diminati adalah dunia panjat tebing. Barulah Palawa lahir sekitar tahun 1982. Berbarengan juga dengan organisasi pecinta alam di salah satu kampus yang sudah sangat kita kenal dengan kegiatan aktivisme mahasiswanya itu ada di Universitas Hasanuddin, yaitu Korpala Unhas di tahun 1985. Nah, barulah pada tahun 90-an hampir semua kampus di Indonesia itu memiliki organisasi pecinta alam. Lalu apa sih hubungannya pecinta alam sebagai individu atau sebagai organisasi terhadap lingkungan? Hubungan pecinta alam atau yang kita sebutlah manusia sebagai subjek yang melekat dalam pecinta alam itu, hubungan dengan lingkungan itu bisa dibilang ya sangat erat. Jadi kita ini itu memiliki sifat timbal balik yang artinya jika tidak ada lingkungan, ya organisasi pecinta alam maupun sebagai individu pecinta alam itu nggak bisa bergerak apa-apa, nggak bisa bertahan hidup. Begitu juga sebaliknya gitu. Lingkungan tanpa kehadiran manusia juga nggak bisa memberikan manfaat apa-apa gitu. Jadi untuk hubungannya ini sangat erat sekali lah. Lalu apakah manusia bisa hidup tanpa mendapatkan daya dukung lingkungan? Ya seperti yang tadi sudah dibilang, jawabannya pasti tidak. Itu tandanya kita sebagai manusia harus bersikap baik terhadap lingkungan. Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari makhluk hidup lain kan. Begitupun dari lingkungan sekitarnya. Manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup dari lingkungan hidup. Contoh sederhananya itu ketika kita bernapas, maka kita membutuhkan oksigen. Nah, oksigen ini sebagian besar diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan.
Jika sekarang banyak sekelompok orang yang melakukan pengundulan hutan atau alih fungsi lahan hutan, apa sih yang bakal terjadi? Ya lama kelamaan hutan bakal hilang secara perlahan. Sedangkan di masa depan itu populasi manusia akan terus bertambah. Nah, sikap apa sih yang harus kita lakukan terhadap lingkungan ini? Tentunya dengan cara kita melestarikan, merawat, juga menjaga dan mempergunakan lingkungan sebaik mungkin, tentu akan berdampak positif bagi kehidupan. Untuk selanjutnya, apa sih yang sudah dilakukan oleh pecinta alam terhadap lingkungannya? Seperti banyak yang sudah kita ketahui, banyak organisasi pecinta alam yang berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk lingkungan. Tapi yang jadi pertanyaan itu apakah program-program yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan kondisi lingkungan kita saat ini atau enggak? Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, ini merupakan beberapa contoh bagaimana pecinta alam hadir untuk lingkungannya sendiri. Bisa kita lihat di sini ada Saur Marlina Manurung atau yang lebih kita kenal sebagai Butet Manurung. Kami di Palawa menyebutnya Teh Butet ya, karena merupakan salah satu senior kami juga. Jadi Teh Butet ini telah memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan masyarakat adat dengan sebuah jembatan dari sebuah institusi Sekolah Rimba. Jadi Teh Butet ini atau Kak Butet ini tumbuh dewasa dan berkembang di lingkungan organisasi pecinta alam Palawa Unpad. Sekaligus mengantarkan dirinya berhasil menembus rapatnya hutan di Bukit 12 Jambi. Tadi disinggung-singgung masalah sekolah, Sekolah Rimba itu mengembangkan sebuah metode dan pendekatan kontekstual yang ramah budaya untuk membantu masyarakat adat menghadapi perubahan dan mempertahankan hak atas budaya dan sumber daya alamnya. Bagi saya ini merupakan contoh nyata dari pengabdian seorang pecinta lingkungan. Untuk selanjutnya ada Teh Ami. Teh Ami juga tumbuh di lingkungan pecinta alam Palawa Unpad. Juga pernah memberikan bentuk kecintaannya terhadap sesama. Di tahun 2011 ini Teh Ami dan timnya berhasil melakukan pendakian ke gunung-gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Kalapatar di Himalaya dan Kilimanjaro di Afrika. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk penggalangan dana bagi penderita penyakit lupus. Nah, sampai saat ini Teh Ami masih aktif dalam dunia petualangan. Lalu apa sih yang Palawa Unpad kerjakan? Yang Palawa Unpad kerjakan sebagai organisasi itu yang pertama, Palawa dalam setiap kegiatannya selalu memegang teguh amanat Tridharma Perguruan Tinggi. Ada penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan yang Palawa lakukan untuk contoh di kegiatan penelitian desa seperti yang hangat-hangat ini dibicarakan kemarin, ada sebuah perjalanan dari angkatan Atiasa Umbara untuk melakukan penelitian di desa
Priangan Timur, jalur Tasik, Garut. Nah, untuk pengabdian masyarakat sendiri, Palawa pernah juga melakukan sebuah kegiatan bertemakan petualangan dan pendidikan, di mana Palawa Unpad melakukan penelitian tentang indeks literasi terhadap anak SD di Desa Songgama di Papua. Nah, untuk kegiatan kemanusiaan sendiri telah banyak yang Palawa lakukan, seperti pencarian orang hilang di Gunung Gede Pangrango, tanggap darurat di banjir bandang Garut, terus ada banjir Sapan Majalaya, di tsunami Palu, juga gempa Lombok, dan yang terakhir itu di longsor Sumedang. Untuk kegiatan alam bebas ya sudah jelas berfokus pada eksplorasi, pendakian gunung, kegiatan arus deras, penyusuran gua, dan panjat tebing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Faik atas pematerian yang sudah disampaikan. Jadi bagus banget kan ya. Jadi kita makin banyak tahu nih tentang sejarah pencinta alam, yang awalnya kita nggak tahu pencinta alam tuh sebenarnya tuh lahir dari mana dan lahir tuh dari tahun berapa gitu. Mungkin sedikit review dari materi yang udah disampaikan dari Kang Faik tadi. Jadi pencinta alam itu terdiri dari dua suku kata, ada cinta dan alam. Lalu untuk makna frase pencinta alam itu bisa dibilang itu melihat maknanya itu lebih baik secara subjektif. Lalu tentang bagaimana pencinta alam hadir itu karena merupakan sebuah organisasi yang mengkombinasikan kegiatan luar ruangan atau outdoor activity. Dan pencinta alam pun lahir awalnya dari Pak Ari Wibowo pada tahun 1953. Tidak bertahan lama, akhirnya pencinta alam tersebut lahir kembali pada awal tahun 60-an Nah, pada tahun 60-an itu hadir dua organisasi besar. Yang pertama itu ada dari Bandung, yaitu Wanadri, yang berlatar belakang dari kumpulan pemuda kepanduan yang bersifat militan. Dan di Jakarta sendiri itu ada dari Mapala UI, yang latar belakangnya itu untuk eksplorasi dan untuk kebebasan sipil dari doktrin-doktrin. Lalu hubungan pencinta alam ini dengan lingkungan sangat erat karena manusia sendiri tidak dapat hidup dengan lingkungan, dan lingkungan pun tidak dapat hidup dengan manusia, tidak dapat hidup tanpa manusia dikarenakan tidak ada yang memanfaatkan hasil dari lingkungan tersebut. Lalu untuk dari Palawa sendiri, rekam jejaknya itu mungkin tadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Desa Swanggama, yaitu pendidikan literasi, lalu pencarian orang hilang, memegang teguh amanat Tridharma, dan kegiatan alam yang berfokus pada eksplorasi operasional. Baik, mungkin bisa kita lanjut nih untuk pemateri yang kedua, yang gak kalah keren dan yang kita tunggu-tunggu, apa saja yang akan disampaikan oleh Kang Fahri. Mungkin Kang Fahri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, mungkin bisa minta tolong share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Fahri Pratama, anggota Perkumpulan Mahasiswa Pecinta Alam Institut Pertanian Bogor atau Lalata IPB. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pencinta alam dan aktivisme lingkungan
Baik, pecinta alam. Pecinta alam mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Menurut saya pecinta alam adalah orang-orang yang mencintai alam serta segala isinya dan yang mencintai petualangan alam bebas. Dari sejarahnya, sejarah pecinta alam kampus di Indonesia dimulai pada era tahun 1960 sampai 1970-an. Pada saat itu, kegiatan politik praktis mahasiswa dibatasi dengan dikeluarkan SK 028-3-1978 tentang pembekuan total kegiatan Dewan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa yang melahirkan konsep normalisasi kehidupan kampus atau NKK. Gagasan mula-mula pendirian pecinta alam kampus ini untuk tingkat kampus dikemukakan oleh Suwoki pada tahun 8 November 1964. Sebetulnya gagasan ini seperti yang dikemukakan Suwoki sendiri diilhami oleh organisasi pecinta alam yang didirikan beberapa mahasiswa sastra UI pada tahun 19 Agustus 1964. Waktu itu bernama Impala, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam. Namun organisasi ini mati pada usianya yang kedua. Setelah berbincang-bincang dengan para mahasiswa sastra UI, akhirnya Suwoki mencetuskan nama Mapala UI yang dibantu oleh beberapa rekan-rekan dosen dari Universitas Indonesia, dan akhirnya terciptalah nama Mapala UI. Sampai akhirnya diresmikanlah organisasi ini pada tanggal 11 Desember 1964 dengan peserta mencapai lebih dari 30 orang. Namun, jauh sebelum itu sudah pernah didirikan sebuah organisasi pecinta alam di Indonesia. Dimulai dari sebuah perkumpulan, yaitu Perkumpulan Pecinta Alam atau PPA, berdiri 18 Oktober 1953, dan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung atau Wanadri didirikan tanggal 17 Januari 1964. Boleh di next. Oke, tujuan Mapala ini adalah mencoba untuk membangunkan kembali idealisme di kalangan mahasiswa untuk secara jujur dan benar-benar mencintai alam, tanah air, rakyat, dan alma maternya. Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang tidak percaya bahwa patriotisme dapat ditanamkan hanya melalui slogan-slogan dan jendela-jendela mobil. Mereka percaya bahwa dengan mengenal rakyat dan tanah air Indonesia secara menyeluruh, barulah seseorang dapat menjadi patriot-patriot yang baik. Bisa jadi mahasiswa saat ini tidak begitu mengenal sosok Suwoki, aktivis mahasiswa era 1960-an, yang menjadi salah satu tokoh gerakan mahasiswa dan salah satu pendiri organisasi pecinta alam di salah satu kampus terkemuka di Indonesia. Padahal, Suwoki telah mengambil peran kunci dalam gerakan kepecinta alaman di tanah air sebagai salah satu gerakan pembebasan, baik pembebasan jiwa kreativitas, kritis, maupun pembebasan manusia atas penindasan manusia lainnya. Keberadaan kampus di mata Suwoki merupakan sebuah wadah di mana kesadaran intelektual mahasiswa dibangun. Idealisme dan cita-cita luhur dipupuk agar tumbuh subur guna meneruskan cita-cita perjuangan kebangsaan. Namun, ketika Suwoki masuk menjadi mahasiswa, ia menemukan suasana tidak sehat, di mana kampus menjadi ruang pertempuran kekuasaan antar organisasi-organisasi ekstra kampus yang hampir semuanya merupakan afiliasi dari partai politik yang ada saat itu. Gerakan mahasiswa tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat karena hanya berkutat pada perebutan politik Senat Mahasiswa atau BEM lah saat ini, dan posisi kekuasaan hal lain semacamnya. Hal ini kemudian membuat mahasiswa terpecah belah, saling mencurigai satu sama lain karena terkotak-kotak dalam ruang-ruang kepentingan dan terjebak politik identitas. Di tengah situasi semacam ini, Suwoki dan teman-teman menggagas berdirinya sebuah organisasi pecinta alam di mana ia bisa menyalurkan hobinya mendaki gunung dan menikmati kehidupan alam bebas. Selain itu, dengan mendaki bersama dalam suasana candaria dan kebersamaan di lapangan, dapat mempererat pertemanan dan rasa persaudaraan antara mahasiswa yang saat itu mulai terkikis. Bahkan lebih dari itu, ia bisa memberikan ruang pembebasan dari situasi kampus yang saat itu justru mereproduksi belenggu-belenggu yang berpotensi mengkerdilkan jiwa kritis mahasiswa. Next. Baik, hubungan antara pecinta alam dan lingkungan. Lingkungan adalah satu kesatuan yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan merupakan tempat di mana manusia hidup dan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.
lingkungan dapat merubah segala aktivitas kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, cara berperilaku, pola pikir, bahkan kepribadian seseorang. Cinta alam dengan lingkungan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena adanya hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama, hidup dengan kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Manusia tercipta untuk melestarikan dan menjaga alam. Sesuai kode etik pecinta alam Indonesia, merupakan acuan dan pegangan bagi para pecinta alam se-Indonesia dalam bersikap dan berperilaku pada seluruh kegiatan di alam bebas. Kode etik ini bagi para pecinta alam yang pertama kali dicetuskan pada Januari 1974. Peran Mapala sangat penting dalam lingkungan kampus maupun luar kampus, dikarenakan tanpa adanya organisasi pecinta alam, dikhawatirkan alam dan bumi yang sangat tua ini akan semakin hancur. Kegiatan Mapala juga sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan yang hangat diperbincangkan di era sekarang ini. Dan organisasi ini juga banyak manfaatnya yang tidak hanya membawa-bawa nama besar kampus sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa mahasiswa pecinta alam tidak seburuk yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Intinya, organisasi pecinta alam memiliki peranan besar dalam meningkatkan kesadaran lingkungan hidup pada masyarakat. Next. Hal-hal yang telah dilakukan oleh pecinta alam terhadap lingkungan. Terlihat dari program-program yang dijalankan, organisasi pecinta alam juga turut kontribusi dalam kegiatan lingkungan. Program yang dijalankan organisasi pecinta alam dalam meningkatkan kesadaran lingkungan bisa seperti menjadi relawan bencana alam, menjadi melakukan bakti sosial, seminar, bahkan penyuluhan, pembinaan, serta program-program lainnya yang berkaitan dengan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Anggota Mapala juga sangat menjunjung tinggi nilai dan adat yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Mapala sangatlah berguna untuk lebih mencintai alam yang sudah mulai rusak dari tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Tugas Mapala untuk melakukan penghijauan supaya tidak terjadi yang lebih buruk terhadap alam, dan kegiatan itu bisa diisi dengan sebagai salah satu contoh penanaman mangrove atau pohon bakau di sekitar area pantai, supaya tidak terjadinya abrasi pantai yang bisa membahayakan warga sekitar dan makhluk hidup di sekitarnya. Jiwa para anggota Mapala cukup dikenal tinggi. Hal ini bisa terlihat dari setiap ada bencana, para anggota Mapala selalu mengambil peran untuk membantu warga sebagai relawan bencana. Mungkin bisa di next. Baik, sejarah Laulata IPB didirikan pada tanggal 21 September tahun 1974 dan diperakasi oleh Bapak Suryo Adi Wibowo dan kawan-kawan. Kami biasanya menyebutnya Pak SAW. Saat itu, kondisi kampus IPB masih banyak terpecah-pecah gitu. Di lingkup fakultas atau tingkat fakultas masih ada organisasi-organisasi pecinta alam lainnya. Untuk itulah Pak SAW, sebutan akrabnya, ingin menyatukan semuanya agar menjadi satu naungan kampus IPB. Dan akhirnya organisasi-organisasi tingkat fakultas waktu itu setuju untuk bergabung menjadi satu yang membawa nama IPB. Namun dalam perjalanannya, para senior-senior saya ini masih belum menemui format seperti apa sih organisasi pecinta alam di IPB yang ingin didirikan. Bahkan para senior-senior saya ini mengundang pendahulu Mapala UI seperti almarhum Rudi Badil, Dono, dan Kasino untuk berdiskusi untuk ke arah mana sih Laulata IPB ini didirikan. Hasil dari pertemuan dengan para pendiri Mapala UI, itulah Laulata IPB akhirnya mencari format seperti apa organisasi pecinta alam di IPB didirikan. Mapala UI dan Wanadri menjadi pedoman Bapak SAW dan kawan-kawan mereka saat itu dengan melihat IPB adalah gudangnya ilmu pengetahuan, maka Laulata IPB didirikan berbeda dengan Mapala UI dan Wanadri. Pencarian identitas dilakukan melalui berbagai diskusi, karena bagi mereka saat itu Laulata IPB harus memiliki ciri khas dan keunikan. Bahkan senior-senior saya waktu itu melakukan diskusi dengan
Ketua LIPI, saat itu menjabat Bapak Bahtiar Rifai, dan meminta masukan kepada beliau. Saran beliau saat itu adalah Lalawata IPB menekankan pada pelestarian lingkungan, karena di masa depan kita akan menghadapi krisis air, baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena organisasi pecinta alam utamanya adalah naik gunung, apakah mahasiswa IPB masuk Lalawata nanti jika nanti arahnya adalah pelestarian alam? Namun akhirnya para pendiri Lalawata itu setuju mendirikan dan mengembangkan Lalawata IPB mengarah kepada menciptakan kader-kader yang peduli terhadap kelestarian alam tanpa meninggalkan gaya naik gunung, panjat tebing, dan susur gua. Sejak saat itulah proses perekrutan anggota Lalawata IPB terus ditekankan bahwa anggotanya harus peduli terhadap kelestarian lingkungan dan alam, melakukan studi dan kajian-kajian mulai dari yang sederhana hingga serius. Dan moto scientific adventure-nya itu yang masih melekat dari Lalawata IPB. Next. Mungkin ini sedikit hal-hal yang dilakukan Lalawata IPB. Seperti Lalawata IPB terus ditekankan bahwa anggotanya harus peduli terhadap kelestarian lingkungan dan alam, melakukan studi dan kajian-kajian mulai dari yang sederhana hingga yang serius dan mendalam terhadap kerusakan lingkungan, bahkan tak jarang melakukan investigasi atau kejahatan-kejahatan merusak alam seperti illegal logging, tambang ilegal, dan lain sebagainya. Dewasa ini bentuk kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya adalah ekspedisi. Setiap calon anggota yang dilantik menjadi anggota muda, mereka diharuskan melakukan riset dan kajian yang dibalut dalam bentuk ekspedisi. Pun juga para anggota biasa atau para seniornya bisa melakukan ekspedisi. Mungkin ekspedisi beberapa tahun terakhir, yang di tahun ini para anggota muda melakukan ekspedisi Buana Salaka yang dilakukan di Desa Cipete dengan tema pemanfaatan kebun talun di Desa Cipete, kemudian ekspedisi Pandawa itu petualangan dan jelajah potensi alam oleh Lawalata yang melakukan riset tentang pengembangan ekowisata di situ Dewa Dewi Cipiit. Mungkin bisa di next. Ini beberapa dokumentasi, masih banyak lagi. Pun di saat pandemi seperti ini kita juga perlu beradaptasi dengan beberapa kegiatan, salah satunya melakukan webinar series, yaitu salah satu bentuk dokumentasi. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin akan saya tutup dari statement senior saya Dewi Rahmat Muntaman R154. Selalu ada orang-orang terbaik di bumi ini yang berjuang dengan dedikasi tinggi, komitmen yang luar biasa, tulus, tetap semangat, berani berkorban, dan tak kenal lelah merintis perjalanan yang terjal dan sulit. Oleh karenanya, jika kemudian memilih bergabung dengan organisasi lingkungan, apapun itu, tentunya harus diikuti dengan sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai agen pembebasan dengan karakter cinta lingkungan yang didasari oleh nilai-nilai luhur dan dedikasi tinggi serta komitmen yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Fahri atas pemaparan materinya. Makin bertambah nih wawasan kita semua. Tadi ditambah lagi dari sejarah Lawalata dan kegiatan Lawalata apa saja yang udah dilakukan. Mungkin sedikit reviewnya lagi. Tadi sejarah pencinta alam kampus di Indonesia itu dimulai pada era tahun 1960 sampai 1970-an. Gagasan ini mula-mula pendirinya pecinta alam kampus dikemukakan oleh Suhokgi pada tanggal 8 November 1964 sampai akhirnya diresmikan pada tanggal 11 Desember 1964. Dengan pesertanya itu lebih dari 30 orang. Dan tujuan Mapala ini adalah untuk mencoba membangunkan kembali idealisme di kalangan mahasiswa untuk secara jujur dan benar-benar mencintai alam, tanah air, rakyat, dan alma maternya. Itu yang dikatakan oleh Sohgi. Dan hubungan pencinta alam dan lingkungan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu
hal-hal yang telah dilakukan nih dari Mapala Lawalata ini meliputi studi, lalu ada kajian dan peduli kelestarian lingkungan. Mungkin review dari pematerian Kang Fahri yang sudah disampaikan cukup, lalu bisa dilanjut nih untuk sesi diskusi. Barangkali dari Akang Tete yang sudah hadir pada seminar siang hari ini, ada yang masih penasaran mengenai pencinta alam itu apa, atau lebih ingin mengetahui dalam lagi mengenai Palawa mungkin, atau dari Lawalata sendiri. Bisa langsung memakai fitur raise hand atau tulis di kolom chat. Baik, mungkin dari Kang Hendriansyah nih udah raise hand, bisa langsung on mic aja Kang. Siap, terima kasih Teh. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Siap terdengar Kang. Siap, tadi kan dari pemaparan ada yang namanya kode etik ya. Nah, saya mau nanya, kode etiknya itu apa aja ya? Itu sih. Oke, makasih Kang untuk pertanyaannya. Mungkin nih dari Kang Faik bisa langsung dijawab dari mungkin untuk Kang Faik sudah bisa menjawab. Punten Kang Faik. Mungkin boleh saya jawab duluan aja. Halo. Iya, masuk Kang. Oke, mungkin boleh dari Kang Fahri. Mungkin terima kasih Kang Hendriansyah atas pertanyaan. Untuk kode etik pecinta alam sendiri itu disahkan di Gladian Ujung Pandang tahun 1974. Isinya mungkin bisa dicari di Google atau mungkin setiap acara-acara Mapla mungkin bisa dibacakan gitu. Tapi biar memberitahu aja, isinya itu ada kode etik pecinta alam di Indonesia. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pecinta alam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air. Pecinta alam Indonesia sadar bahwa pecinta alam adalah sebagai makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara alam beserta isinya, serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya, mengabdi kepada bangsa dan tanah air, menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar, serta menghargai manusia dan kerabatnya, berusaha mempererat tali persaudaraan antara pecinta alam sesuai dengan asas pecinta alam, berusaha saling membantu, serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa, dan tanah air. Selesai. Disahkan bersama dalam Gladian di Ujung Pandang setahun 1974.
Baik, terima kasih untuk Kang Fahri atas jawabannya nih mengenai kode etik. Oke, udah ada yang langsung raise hand lagi nih. Buat Kang Ardi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa on cam, takutnya terkendala sinyal pas saya on cam. Saya pengen nanya spesifik ke Akang Fahri dari Lawalata ya, terkait nama dari Lawalata itu sendiri. Jujur saya penasaran kenapa namanya Lawalata itu. Filosofi nama dari Lawalata itu seperti apa itu? Pesannya saya terlewat pun mohon maaf. Terus selanjutnya kan Lawalata ini dikenal dengan identitas scientific adventure ya, tadi kalau nggak salah. Saya pengen nanya, apakah itu termasuk program-program yang ada di Lawalata harus berkenaan dengan saintifik atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau di program-program tertentu aja gitu. Makasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Fahri mengenai Lawalata dan program-program yang berada di Lawalata itu apa saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nama Lawalata itu kayak nama sebuah farm atau marga ya. Kalau teman-teman tahu kayak ada artis namanya Marga Lawalata gitu. Sebenarnya nama Lawalata itu tidak apa ya, terinspirasi dari sebuah marga gitu, nggak terinspirasi dari marga itu. Jadi awalnya itu senior-senior saya yang salah satunya Pak SAW selaku pendiri melakukan diskusi apa nih nama yang bagus, karena waktu itu ingin nih nama depannya itu ada kata Mapala gitu, tapi merasa nama Mapala ini sudah dipakemkan gitu sama Mapala UI, jadi kayak kurang enak aja gitu. Nah, di IPB ada kata Mapala. Akhirnya setelah berdiskusi, karena di IPB ini banyak singkatan-singkatan yang nama depannya itu perkumpulan gitu. Jadi akhirnya tercetuslah perkumpulan mahasiswa pecinta alam. Tapi kalau disingkat itu Lawatala gitu kan. Kalau Lawatala kayak nggak enak gitu disebutannya kan. Kok Lawatala? Ya udahlah, akhirnya salah satu senior saya yang sudah almarhum mengatakan, nggak enak nih disebutnya, adalah Lawalata aja lah, Lawalata lebih enak disebutnya gitu. Jadi kepanjangannya itu perkumpulan mahasiswa pecinta alam, singkatannya Lawalata gitu. Kenapa? Karena ya agar enak aja disebutnya, nggak Lawatala. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah dalam melakukan kegiatan Lawalata harus melakukan studi riset dan kajian? Untuk kegiatan ekspedisi atau program kerja itu harus. Tapi kalau untuk kegiatan divisi-divisi kayak kelompok minat dan kegiatan individu lain-lainnya ya nggak masalah. Kayak misalkan saya pribadi gitu melakukan pendakian gunung, atau beberapa anggota Lawalata lagi mengisi liburan ingin melakukan penelusuran gua ataupun arung jeram, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk sebuah program kerja yang direncanakan oleh Lawalata, itu harus melakukan riset, harus ada riset dan kajiannya gitu, harus ada outputnya dari kegiatan kita. Jadi nggak apa ya nggak bisa dalam program kerja itu kayak kita melakukan pendakian gunung aja tapi tidak ada outputnya. Jadi kalau kita mau melakukan program kerja atau kegiatan besar Lawalata harus ada output dan risetnya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan mengisi liburan, kegiatan-kegiatan individu itu nggak masalah. Gitu Kang. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Jadi Lawalata sendiri itu sebenarnya seperti sebuah marga, tetapi tidak terinspirasi dari marga. Dan untuk selain ekspedisi dan program kerja itu, di luar itu boleh hanya istilahnya seperti eksplorasi saja gitu ya. Jadi waktu ekspedisi sama program kerja itu harus mengangkat riset dan kajian dari output kegiatannya itu sendiri mungkin. Mungkin dari Akang Teteh yang lain nih, masih ada yang penasaran, bisa langsung raise hand aja untuk bertanya-tanya.
Oke, langsung ada Kang Angga Agustian. Kang Angga dipersilahkan. Baik, ingin bertanya mengenai organisasi kemapanan sendiri ya. Karena memang kemapanan itu sendiri berada atau berdiri di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan di perguruan tinggi sendiri ada sebagai di Mapala itu sendiri. Maaf sebelumnya untuk Kang Angga, apa boleh diulang karena suaranya kecil banget dan putus-putus gitu, Kang. Dia kesel demi emang aja nggak berapa kali jadi anak berapa kali Ini bisa saya ulangi. Jadi sebagai organisasi Mapala yang terdiri di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan di perguruan tinggi sendiri ada sebagai nama perguruan tinggi. Bagaimana cara kita sebagai Kayak gitu. Kita berkait. itu karena terpaksa kan nggak sebenarnya nggak karena sukarela sulit untuk Maaf sebelumnya nih buat Kang Angga mungkin bisa ditulis di kolom chat aja. Mungkin terkait sinyal juga. Gitu. Oke, mungkin selagi kita menunggu Kang Angga Agustian menuliskan pertanyaannya, kita bisa cek ombak lagi nih. Siapa tahu ada yang lagi keluar atau lagi kemana. Mungkin bisa nih Kang Andi Dian. Halo Kang Andi. Oke, mungkin Kang Andi juga ada gangguan sinyal ya. Buat akang teteh yang lain juga, semisal tidak bisa on mic dan ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat. Oke, mungkin kita bisa cek ombak lagi buat Kang Khairul. Halo Kang Khairul. Oke, kebetulan. Halo Kang Khairul. Mungkin nanti dilanjut lagi Kang. Oke. Oke, mungkin ini udah ada pertanyaannya dari Kang Angga Agustian di kolom chat. Pertanyaannya yaitu terkait organisasi Mapala sendiri yang berdiri di lingkungan perguruan tinggi dan di perguruan tinggi sendiri terdapat Tridharma perguruan tinggi. Pertanyaannya, bagaimana langkah serta cara kita selaku anggota Mapala menerapkan Tridharma perguruan tinggi pada organisasi Mapala? Mungkin bisa dijawab oleh Kang Faik. Halo. Baik, Kang. Baik, terima kasih atas
pertanyaannya Kang Angga terkait bagaimana sih langkah serta cara kita selaku anggota Mapala itu menerapkan Tridharma perguruan tinggi pada organisasi Mapala. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan seperti kegiatan petualangan ataupun ekspedisi itu biasanya kita bisa menyisipkan unsur-unsur amanat Tridharma perguruan tinggi seperti unsur pendidikan atau pengabdian masyarakat maupun penelitian. Bisa kita lihat pada kegiatan ekspedisi Pajajaran Nemangkawi yang dilakukan Pak Unpad, selain kegiatan petualangan yang berusaha mencapai puncak tertinggi di Pegunungan Jayawijaya, yaitu puncak Nemangkawi, Palawa juga berhasil menyisipkan amanat Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan penelitian indeks literasi terhadap anak-anak SD di distrik Soanggama, Papua. Begitu, Kang. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Faik atas jawabannya. Mungkin dari kegiatan ekspedisi dan petualangan itu bisa menyisipkan unsur-unsur amanat Tridharma. Jadi, di ekspedisi sama petualangan sendiri tidak jauh seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Kang Fahri, tidak hanya sekedar eksplorasi, melainkan contohnya dari Pahlawan Nemangkawi pun melakukan penelitian indeks literasi terhadap anak-anak sekolah dasar yang berada di Desa Soanggama. Mungkin itu, Kang Angga. Oke, baik. Mungkin dari akun TT yang lain masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar. Baik, selagi menunggu yang ingin bertanya nih, boleh tadi dilanjut untuk Kang Khairul. Apa ada Kang Khairul? Hadir, Teh. Oke, Kang Khairul. Mungkin Kang Khairul dari mana nih asalnya? Dari Unpad Teh, pertanian. Oke, dari Universitas Pajajaran, dari Fakultas Pertanian. Mungkin menurut Kang Khairul nih, dari tadi berjalannya pematerian, apa aja nih yang udah didapat sama Kang Khairul dari pematerian yang sudah disampaikan? Dari yang saya tangkap itu sejarah pencinta alam menurut bahasa maupun definisi, lalu keterkaitan dari manusia dengan lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan gitu Teh. Sama ada sejarah dari Palawa sama Lawa PB. Oke, terima kasih Kang atas sedikit reviewnya. Mungkin kita bisa cek. Oke, mungkin bisa cek ombak lagi ke Kang Agil nih. Apakah ada Kang Agil? Cek Kang Agil. Oke, mungkin dari Kang Agil sendiri ada gangguan sinyal juga ya. Mungkin kita bisa cek ombak lagi ke Teh Ratnatika. Halo Teh Ratna. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih Teh Ratna dari mana dan dari universitas mana juga. Oke, perkenalkan saya Ratna Tika Nikmatulaili dari Bapala atau Bamada Pecinta Alam Universitas Bamada Selawi.
Wah, Universitas Bamada Selalu itu dari mana tuh Kak lokasinya? Ada di Tegal, Jawa Tengah. Oke, Teh Ratna ini orang Tegal berarti ya. Mungkin sekilas dari yang udah pematerian yang udah disampaikan, apa aja nih yang udah Teh Ratna dapet? Banyak deh ya. Ini aja sih sebenarnya mau tanya aja. Boleh nggak? Oke Teh, silakan Teh. Nyerempet-nyerempet yang tadi pertanyaan sebelumnya tuh kan kita sebagai Mapala kan menerapkan tridharma perguruan tinggi lewat ekspedisi gitu ya. Iya Teh. Nah, kebetulan di Mapala saya itu masih baru, pengen dong minta sarannya dari pemateri buat ngawalin ekspedisi sama penelitian itu gimana ya yang baik, terus SOP-nya itu seperti apa gitu. Oke, baik Teh. Kita langsung minta jawaban dari dua pemateri langsung ya, biar pendapatnya tuh semakin luas gitu. Mungkin boleh dari Kang Fahri terkait pertanyaan dari Teh Ratna tadi. Untuk mengawali ekspedisi itu dan Ya, gimana tuh bisa diulangi? Oke, Kang. Mungkin tadi pertanyaannya dari Teh Ratna terkait kan tadi Teh Ratna pun mapalanya masih dikatakan masih awal gitu, Kang. Nah, untuk mengawali kegiatan ekspedisi ini apa yang harus dilakukan dan SOP-nya itu apa saja gitu, Kang? Oke, izin menjawab ya. Kalau untuk SOP dan apa yang harus dipersiapkan, kalau dari kami biasanya mencari sebuah masalah gitu, masalah yang ada atau isu-isu lingkungan terkini gitu. Isu-isu lingkungan terkini yang pertama kita cari sebelum melakukan riset kajian atau bahkan sebelum mendapatkan tempat penelitian itu di mana. Jadi kalau yang waktu tahun ini di Lolata itu fokusnya kita adalah soal ekowisata gitu, dimana saat pandemi COVID ini kan otomatis wisata itu apa ya bisa dikatakan sebagai objek yang sangat terkena dampaknya gitu dari pandemi COVID ini. Jadi untuk tahun ini sebagai contoh aja ya ini Teh seperti apa gambarannya. Kita melakukan pencarian nih isu-isunya tadi ketemu kan, salah satu contohnya adalah pariwisata, sektor pariwisata atau ekowisata. Jadi kita melakukan riset tentang pengembangan ekowisata di situ Dewa Dewi Cipiit, dan kebetulan di situ Dewa Dewi Cipiit ini memiliki bentang alam yang sangat baik dan juga banyak potensi yang bisa digali dari tempat wisata situ Dewa Dewi Cipiit. Jadi untuk SOP pertamanya sih biasanya kita melakukan mencari isu-isu lingkungan terkini, kemudian kita list dan kita lihat urgensinya seperti apa gitu. Yang paling urgentnya itu apa dari isu-isu lingkungan ini yang bisa kita lakukan kajian atau riset gitu, dan juga keberdampakannya kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin itu hal-hal yang bisa dilihat dari isunya, kemudian dari urgensinya, dan juga dampaknya gitu. Jadi kalau isunya sudah menarik atau hangat, dan juga dari urgensinya juga ini sangat perlu gitu untuk kita melakukan riset ini, dilihat dari kayak tadi segi pariwisata yang sangat berdampak karena pandemi COVID, dan juga terakhir terkait keberdampakannya kepada masyarakat sekitar. Jadi kita melakukan kajiannya yang bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar. Kalau sebagai contohnya kalau kita kembangkan atau melakukan riset di situ Dewa Dewi Cipiit ini, itu akan bermanfaat bagi warga sekitar yang kehidupannya itu bergantung kepada wisata di situ Dewa Dewi Cipiit. Gitu Teh jawabannya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih nih untuk Kang Fahri atas jawabannya. Jadi intinya untuk SOP awal itu kita harus mencari isu-isu lingkungan dahulu, lalu di list dan
tingkat urgensi dari list isu-isu yang sudah didapatkan itu bagaimana. Nah, sekiranya yang paling urgent itu bisa diangkat untuk dikaji dan kita lihat juga dari isu tersebut itu dampaknya bagaimana ke masyarakat sekitar. Mungkin itu ya. Mungkin dari Kang Faik ada pendapat tersendiri nih mengenai untuk mengawali kegiatan ekspedisi itu bagaimana? Biasanya sih untuk mengawali sebuah kegiatan ekspedisi itu dimulai dari penyusunan sebuah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang terdiri dari unsur 5W1H itu ya. Kita mau ngapain, kita mau kemana, kan tadi seperti yang dibilang Kang Fahri itu, ya ada masalah apa sih, kayak gitu. Terus tujuan kita membuat sebuah perjalanan itu arah geraknya mau kemana sih, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kang Faik. Jadi tidak beda jauh dengan yang sudah dijawab oleh Kang Fahri tadi. Mungkin tambahannya dimulai dengan penyusunan pertanyaan-pertanyaan sederhana dari unsur 5W+1H dan menentukan arah gerak jalannya itu mau kemana. Baik, mungkin di kolom chat juga udah ada yang mau bertanya lagi nih. Dari yang pertama, Teh Dila. Pertanyaannya yaitu, terkait pencinta alam dan lingkungan, adakah kerjasama bersama terkait dalam menjalankan program atau kegiatannya? Dan apakah pencinta alam saling berhubungan satu sama lain layaknya organisasi lain? Mungkin itu pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Kang Fahri. Oke, baik. Untuk bekerja sama dengan organisasi lain atau NGO itu tentu ada gitu, karena seperti contohnya di Lawalata itu bekerja sama dengan Biodiversity Warrior dari KHT itu dalam segi ekspedisi tentang situ Dewa Dewi Cipit ini di sektor pariwisata, dan untuk kerjasama dengan NGO itu tentu ada gitu, karena melihat pertama dari kapasitas kita sebagai mahasiswa kan, dan perlu dana lebih lah untuk melakukan sebuah kegiatan atau riset. Tentu saja kita memerlukan sebuah kerjasama dengan organisasi-organisasi lain dan juga hubungan Mapala. Ya intinya pertanyaan kedua ini ada hubungannya nggak sih Mapala 1 dan Mapala lain? Tentu saja gitu, karena kita itu kalau kalian kalau kalian nggak ada sedang berpergian atau sedang pergi kemana ya, kalau nggak punya tempat tinggal ya tinggal bahasa kasarnya tinggal chat aja gitu Mapal apa yang ada di dekat-dekat sana, tinggal hubungi sana, tinggal main ke sekretnya, karena sebagai Mapal kita semua saudara gitu. Dan juga saya pun pernah nginep semalam satu malam gitu di Palawa bulan Januari. Dalam waktu itu ada kegiatan kelompok minat, yaitu akhirnya mendapat jamuan-jamuan dari teman-teman Palawa gitu. Paling itu sih jawaban yang dari pertanyaan 1 dan kedua, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kang Fahri untuk jawabannya. Mungkin berarti hubungan dengan organisasi atau NGO itu pasti ada ya, karena tadi untuk kita mahasiswa pun membutuhkan sumber dana gitu untuk melakukan suatu perjalanan atau ekspedisi pun kita perlu berhubungan dengan organisasi lain. Dan mengenai hubungan dengan Mapala pun itu perlu terkait untuk memperluas dan memperbanyak relasi kita gitu sesama saudara kita di Mapala yang lain. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari izin bertanya Kang, untuk Lawalata sendiri belakangan ini adakah kajian-kajian terhadap perubahan iklim, alih fungsi lahan, krisis agraria, atau kajian-kajian isu lingkungan lainnya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Fahri. Oke, baik. Sebelumnya saya ini dari mahasiswa geofisika meteorologi gitu kan. Artinya fokus dari kuliah saya adalah tentang perubahan iklim dan juga
ini merupakan salah satu keresahan saya kepada Lawalata, karena saya sebagai mahasiswa meteorologi pengen banget nih melakukan kajian atau riset terkait perubahan iklim di Lawalata sendiri. Namun karena posisi saya sekarang sudah di tingkat akhir dan juga sudah berakhir di kepengurusan saya, jadi keresahan itu belum terjawab dari saya untuk melakukan riset atau kajian yang fokus kepada perubahan iklim. Tapi kalau untuk sebagai bentuk edukasi ataupun seminar dan lain-lainnya itu Lawalata pernah melakukannya. Tapi kalau untuk kajian dan riset yang benar-benar fokus ke tentang perubahan iklim itu jujur selama saya berLawalata, selama saya menjadi pengurus itu belum pernah gitu. Dan itu memang menjadi keresahan saya untuk pengen banget adanya kajian atau khusus terkait perubahan iklim. Dan untuk kayak konflik agraria dan lain-lainnya, mungkin menurut saya dan pendapat teman-teman waktu itu mungkin belum ranahnya kita gitu untuk sebagai mahasiswa untuk melakukan hal itu gitu, melakukan penelitian tentang kajian agraria dan konflik lahan itu kita belum pernah melakukan sampai sejauh itu. Kenapa ya? Karena balik lagi kita masih mahasiswa gitu, masih dirasa ilmunya masih kurang dan juga itu masih tingkatnya masih jauh lah untuk kita sebagai mahasiswa melakukan kajian seperti itu. Itu saja mungkin, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Fahri atas jawabannya. Mungkin tadi terkait kajian atau riset perubahan iklim di Lawalata sendiri itu masih belum terlaksana gitu. Intinya masih belum terjawab terkait kajian tersebut. Nah, tetapi untuk edukasi dan seminar lain-lainnya di Lawalata sendiri pernah melakukannya. Dan untuk tingkat konflik lahan terkait perubahan iklim itu untuk mahasiswa sendiri itu masih belum, mungkin dikatakan belum cukup waktunya ya. Jadi kita tuh mahasiswa masih harus banyak menggali ilmu lagi terkait bagaimana membahas konflik lahan perubahan iklim tersebut. Oke. Baik. Baik, mungkin Akang Teteh semuanya masih ada yang penasaran terkait lingkungan tentang pencinta alam atau isu-isu lainnya, masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa langsung raise hand saja dan isi kolom chat. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali, kita cek ombak terakhir nih buat Teh Agusta Nova Mistika. Halo Teh Agusta. Itu masih ada satu pertanyaan tuh di kolom chat, Teh Tiara. Oke, Kang Punten. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang tertinggal. Maaf nih sebelumnya, Teh. Dari Kang Nur Alam itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait organisasi Mapala dan aktivis lingkungan pada umumnya kan selalu berorientasi pada kegiatan-kegiatan operasional. Mungkin karena pemahaman yang sifatnya teknis itu lebih mudah dipahami. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya penelitian atau eksplorasi,
biasanya mungkin terkendala pada kemampuan atau pengetahuan individu dari masing-masing orangnya. Mungkin dari Akang pemateri bisa bagi tips atau metode sehingga kegiatan-kegiatan Mapala itu dapat menghasilkan suatu riset yang ilmiah. Mungkin dari Kang Faik bisa dijawab dari pertanyaan Kang Nur. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan penelitian yang dapat menghasilkan sebuah riset ilmiah itu biasanya dalam suatu organisasi pecinta alam yang langsung berada di bawah tanggung jawab universitas, anggota yang ada di dalamnya itu beragam, datang dari berbagai latar belakang pendidikan. Pertama itu. Nah, setelah kita sepakat untuk melakukan sebuah penelitian tersebut, nah, ada nggak sih anggota dari tim kita itu yang emang sesuai dengan latar belakang pendidikan terkait dengan riset yang akan kita kerjakan? Pertama itu. Terus setelah itu seperti biasa dalam sebuah penelitian pasti kita harus menyusun sebuah alur cara kita berpikir mulai dari latar belakang atau apapun itu, rumusan masalah yang akan dituangkan. Nah, dari situ kita mulai membuat timeline penyusunan penelitian, entah itu dari materi yang kita butuhkan, terus kita bisa mengundang pemateri terkait penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu biasanya kita tetap mendapatkan bimbingan dari dosen-dosen yang relate dengan penelitian kita gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan dari dosen-dosen terkait. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Kang Faik atas jawabannya. Jadi untuk dapat menghasilkan riset penelitian ilmiah, biasanya itu dari Mapala sendiri itu latar belakang anggotanya dari berbagai pendidikan, ibaratnya dari berbagai macam fakultas gitu. Nah, setelah berunding dan ingin mengangkat penelitian ilmiah apa yang mau diangkat, mungkin dari salah satu anggota tersebut ada dari fakultas yang berkaitan dengan penelitian ilmiah yang akan diangkat. Nah, dari situ bisa memulai untuk membuat timeline kegiatannya, bisa diisi dengan pematerian-pematerian untuk mendukung penelitian ilmiah, atau bahkan meminta bantuan dosen terkait yang sejurusan dengan penelitian ilmiah yang akan diangkat. Mungkin itu Kang Nur Alam. Oke, dikarenakan seluruh pertanyaan sudah terjawab juga, kita cukupkan untuk sesi diskusi webinar siang hari ini. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat dahulu dari panitia untuk pemateri. Oke, mungkin dari panitia ada sertifikat apresiasi yang diberikan kepada Kang Faik Diaul Haq. Mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Oke, dan sertifikat apresiasi yang kedua diberikan oleh Kang Muhammad Fahri. Oke, mungkin kita dokumentasi dulu buat penyerahan sertifikat apresiasi untuk Kang Fahri. Hitungan dari saya 1, 2, 3. Baik, mungkin nggak kerasa ya udah seminar siang hari ini dimulai dari jam 1 dan sekarang udah kurang lebih mau ke jam 3. Mungkin terima kasih nih untuk Akang Teteh yang sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan selaku dari saya pribadi dan dari panitia. Sebelum mengakhiri webinar siang hari ini, kita ambil dokumentasi bersama dahulu seluruhnya. Mungkin Akang Teteh yang belum on cam bisa diharapkan on cam. Baik, masih ditunggu untuk Akang Teteh yang masih off cam. Oke, mungkin Akang Teteh yang lain pun terkendala sinyal ya, karena tidak bisa on cam. Baik, hitungan dari saya untuk slide pertama, 1, 2, 3. Mungkin untuk slide pertama sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk mengakhiri webinar siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang sudah berkesempatan hadir pada webinar siang hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.